Halo teman-teman, jumpa lagi di tutorial Android Studio. Masih bersama saya Benny. Nah, kita akan lanjutkan tutorialnya ke instalasi dan eksplorasi ide Android Studio ya. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan Android Studio, maka sekarang kita bisa lanjut ke penginstalan. Adapun yang kita akan pelajari di sini, kita akan mengetahui spesifikasi komputer apa yang harus disediakan, kemudian cara instalasinya. Kemudian kita nanti juga akan melakukan eksplorasi ya, eksplorasi Android Studio, kemudian running project. Baik, langsung saja ke materinya. Spesifik komputer apa yang harus kita siapkan untuk menjalankan Android Studio? Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan teman-teman, yaitu dua, hardware sama softwarenya. Hardware adalah perangkat keras yang bisa kita lihat ya dari komputer tersebut, bisa dilihat atau bisa disentuh. Contohnya kayak CPU, RAM, dan monitor dan sebagainya. Cuma di sini tiga komponen hardware yang harus kita perhatikan. Pertama adalah CPU atau prosesor yang kita gunakan. Android Studio sendiri bisa digunakan atau bisa diinstal untuk komputer dengan prosesor dual core. Dual core itu kan kasta paling rendah ya untuk saat ini, kasta paling rendah dari prosesor Intel maupun AMD. Akan tetapi alangkah baiknya teman-teman menggunakan prosesor yang quad core. Contoh yang quad core seperti i5, kemudian itu untuk Intel ya, Intel i5, i7. Kalau untuk AMD mungkin pakai A9, A8, A10, A9 lebih saya rekomendasikan ya. Semakin tinggi kasta prosesornya semakin bagus karena Android Studio sangat membebani kerja prosesor ya. Kalau dual core ini contohnya kayak i3. Nah, jadi kalau teman-teman pakai Intel i3 itu was-was sih sebenarnya ya karena eh, i3 yang ini ya generasi generasi awal gitu ya. Karena akan sangat lambat untuk mengeksekusi Android Studio itu sendiri. Lanjut, kita harus mempersiapkan juga RAM minimal 2 GB, 2 GB DDR3 ya. Kalau bisa teman-teman sediakan 8 GB RAM. Karena apa? Karena untuk menjalankan Android Studio tadi sangat berat ya. Bayangkan saja teman-teman punya motor atau mobil Lamborghini ya kan, tapi dijalankan di jalan sawah persawahan. Nah, otomatis saya yakin nggak bisa maju Lamborghini-nya meskipun mahal ya. Gunakanlah sesuatu yang tepat untuk mengerjakan proses yang tepat pula ya. Jangan jangan paksakan menggunakan sesuatu meskipun dia terlihat bagus tapi nggak cocok atau nggak sesuai untuk pekerjaan kita. Jangan ya, nanti akan memberatkan kita sendiri. Oke, kemudian teman-teman juga harus menyediakan storage. Storage-nya bisa pakai hard disk atau SSD ya, yang mana kapasitasnya itu bisa kalau bisa lebih dari 40 GB ya. Karena Android Studio ini jujur aja kalau kita install biasa mentahannya itu ukurannya kurang dari 1 GB. Tapi ketika nanti kita install library-nya, kemudian emulator dan lain sebagainya itu bisa mencapai 40 GB bahkan lebih. Kalau kita totalkan semua yang harus diinstal semuanya gitu ya, semuanya. Makanya kalau bisa lebih dari 40 GB deh storage yang disediakan. Untuk prosesor sendiri teman-teman bisa pakai Intel maupun AMD. Saya sarankan sih Intel ya karena kinerjanya konstan atau konsisten gitu ya. Kalau AMD ini bagus dan murah juga sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang di beberapa kasus eh, sering ini ya, sering lag kayak gitu ya. Baik, tapi saya tidak mau memburuk-burukkan keduanya, salah satunya atau keduanya. Intinya saya serahkan ke teman-teman aja lebih suka yang mana gitu ya, atau tersedianya yang mana. Terserah. Kemudian kita harus sediakan juga perangkat lunak ya teman-teman. Mulai dari sistem operasinya dulu. Nah, jadi Android Studio ini kalau nggak salah ya, mulai dari versi terbaru ini nggak bisa lagi digunakan di Windows 7 kalau nggak salah. Tapi versi dulu bisa pakai Windows 7. Nah, jadi saran saya, kalau pengen menjalankan Android Studio, usahakan sistem operasinya itu Windows 10. Kalau enggak ya Windows 11 lebih bagus ya. Windows 10 sih lebih bagus karena nggak banyak update gitu ya. Kalau Windows 11 kan masih dalam tahap pengembangan gitu kan. Atau teman-teman bisa pakai macOS bagi yang pengguna produk-produk Apple, misalnya kayak MacBook atau Macintosh komputer gitu kan. Tapi versinya harus lebih atau di atas 10.8.5 ya. Kalau pengguna Linux bisa pakai Linux Genome dan KDE, terserah. Sesuaikan aja sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan oleh Android Studio. Teman-teman bisa lihat spesifikasi ini
di internet ya, karena karena di sini nggak detail, hanya seperti ini aja gambarannya ya. Lanjut, dari segi software yang harus disediakan juga adalah harus sudah terinstall Java JDK versi 5 minimal ya, atau yang terbaru misalnya Java 8 atau Java 12, 17, 19 ya, kalau nggak salah 19 yang sekarang. Kemudian yang pastinya ada file master dari IDE Android Studio. Oke, kita lanjut gimana cara-cara persiapannya. Kalau hardware-nya ini ya, untuk mengecek hardware teman-teman bisa klik start, kemudian ketik aja dxdiag gitu ya, dxdiag, enter, nanti akan kebuka aplikasi DirectX Diagnostic Tool. Nah, di sini bisa kita lihat hardware kita. CPU misalnya punya saya ya. Oh, sistem operasi dulu. Sistem operasi saya Windows 10 sudah. Kemudian RAM-nya sudah 16 GB, itu sudah mencukupi ya. Kemudian storage-nya bisa lihat di bagian sini. Storage saya itu ada C-nya, ada 1 tera lah semuanya. Berarti sudah sangat mumpuni dari segi hardware. Kemudian dari software, sistem operasinya Windows ya, sudah cukup. Kemudian Windows 10, sorry. JDK 5 itu nanti kita cek ya. Android Studio ID nanti kita cek juga. Yang penting hardware-nya CPU, RAM, dan storage, dan sistem operasinya ini dulu. Yang dua ini nanti kita cek dan kita install kalaupun tidak ada ya. Oke, jadi ini adalah simbol-simbol aja teman-teman. Java 8 ini untuk Java versi JDK. JDK itu singkatan dari Java Development Kit ya, atau perkakas pengembangan Java. Jadi Android Studio bisa dijalankan di Linux, kemudian di Apple, produk-produk Apple, kemudian di Windows ya. Lanjut, kita ke instalasi dan pengecekan aplikasi Java JDK. Oke, pertama-tama, apakah kita perlu sebelum ini ya, sebelum kita install Android Studio IDE, kita harus pastikan apakah aplikasi Java JDK itu sudah ada. JDK dari Java sudah tersedia. Caranya gimana? Kita harus cek dengan membuka aplikasi CMD. Caranya klik start, kemudian ketikin aja CMD. Nah, enter gitu kan. Lalu kita di sini ketik nih Java spasi strip version. Coba ya, Java spasi strip version. Kalau enter aja deh. Nah, di sini sudah muncul versi punya saya, yaitu versi berapa nih? 180. Kita lihat ya nanti apakah berhasil menginstal IDE Android. Kalau berhasil nggak perlu kita perbarui, kalau nggak berhasil harus kita perbarui ke versi 5 ya, karena kan minimalnya adalah versi ini 18. Nah, saya ragu ini apakah nanti bisa untuk install Android atau enggak, tapi kita coba aja nanti ya. Ini kan kalau di slide-nya versi 19 ya, kalau saya 18 dan seterusnya. Tapi kalau yang teman-teman muncul Java is not recognized, berarti di PC teman-teman atau di komputernya belum terinstall aplikasi Java. Nah, maka untuk melakukan penginstalan teman-teman bisa bisa ke internet dulu, kemudian nih ya, cari keyword dengan title download Java JDK. Saya kasih contoh sini ya, load Java JDK. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, kita bisa klik ini. Kemudian di bawah sini ya, nah di bawah sini boleh pakai 20. Oh ya, yang terbaru 20 ya, atau Java 17 terserah, mungkin 20 aja. Kemudian pilih sistem operasinya dulu, karena ini ada Linux, macOS, dan Windows. Hati-hati ya, jangan sampai terkecoh kalau menurut saya. Jangan sampai salah paham, misalnya dikira ini untuk Windows aja gitu, atau Mac aja, atau Linux aja. Jangan sampai. Perhatikan benar-benar tab ini ada sistem operasinya yang berbeda. Pakai Windows saya ya, jadi pakai Windows, kemudian pilih yang installer, X64 installer. Mungkin saya coba download aja deh supaya teman-teman juga paham ya. Klik download, tunggu sampai downloadnya selesai. Ini cepat, berarti bisa kita tunggu aja ya. Saya akan coba ilustrasikan instalasi JDK JDK Java ya, Java JDK, karena saya kira tadi nggak akan diilustrasikan karena saya kira kecepatan internetnya lambat. Jadi saya kira nggak perlu, tapi karena ini cepat ya, nanti kita coba tunggu aja dan kita praktekkan instalasinya. Oke, kita tunggu dulu ya instalasinya.
1 menit ya. Oke, mungkin sambil kita nunggu. Nah, jadi sampai ini tadi ya, sampai pengecekan. Kalau teman-teman muncul versi dari Java-nya, misalnya kalau di slide ini adalah 19.02, berarti itu sudah mencukupi ya, karena sudah di atas versi 5. Nah, karena minimum untuk menjalankan Android Studio itu versi JDK-nya adalah 5. Di bawah itu nggak bagus, bagusnya adalah di atas ya, di atas 5. Lanjut mungkin. Sambil menunggu ini, kita coba lihat dulu slide berikutnya ya. Setelah tadi JDK-nya kita download, misalnya kita tunggu nanti ya sampai ini selesai. Teman-teman juga perlu melakukan instalasi atau download dulu deh, download Android Studio ya. Jadi Android Studio-nya harus di-download supaya bisa diinstal. Caranya apa nih? Tinggal ini aja, cari link ini, masukkan link ini ya, atau teman-teman bisa cari aja di mana di browser, klik aja, ketikin aja download Android Studio, itu kan, enter, lalu langsung aja pilih yang pertama, nanti harusnya muncul nih. Nah, muncul halaman utama download aplikasi Android Studio, klik saja download. Kemudian di sini nanti akan ada agreement, teman-teman pilih I have read and agree with above terms and conditions. Kalau nggak dicentang ya, nanti button atau tombol downloadnya nggak bisa diklik. Klik download sekarang. Nah, nanti Android Studio-nya akan di-download. Oke. Saya kira kita nggak perlu download Android Studio karena saya sudah punya ya. Tapi kalau teman-teman belum punya, harus di-download ya. Oke. Anggap aja teman-teman sedang mendownload Android Studio dan JDK sudah terpasang ya. Sudah terdownload. Maka coba kita install dulu Java JDK-nya ya. Saya coba ilustrasikan. Klik file Java JDK yang sudah di-download tadi, mau dari browser atau mau dari Windows Explorer juga bisa. Saya mau dari sini aja supaya praktis. Klik, double klik mungkin ya, double klik. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini muncul ini ya, apa ya, user control. Udah, yes aja. Kemudian kita tunggu instalasinya sampai beres. Next, next, biarin aja default, nggak masalah ya, nggak perlu kita ganti directory instalasinya. Kemudian ini bisa di close, kita tunggu instalasi Java JDK 20 nya ya. Nah, nanti setelah ini instalasi selesai, kita akan lihat apakah versi JDK kita berubah ya. Tadi kan 18 sekian, sekarang apakah dia berubah ke 20. Oke, kita close untuk menutup jendela instalasi JDK. Kemudian kita buka lagi CMD, kemudian kita ketik lagi Java Script version. Apakah sudah berganti ke 20? Nah, sudah ya, versinya sudah versi 20, yang tadi kan 1.8 ya. Oke, kalau gitu sudah aman ya teman-teman, pasti bisa juga mengikutinya. Kemudian saya anggap aja ini instalasi Android Studio downloadnya sudah selesai, maka kita coba install ya. Kita coba install Android Studio-nya. Nah, tapi kalau nggak salah saya cek dulu di sini, di PC saya itu sudah ada Android Studio nih, namun versi yang lama. Oke, sekalian aja ya, saya ajarin cara uninstall Android Studio yang melakukan uninstall secara seluruhnya ya. Karena apa? Karena kalau kita uninstall biasa, itu masih ada file-file yang belum terhapus. Oke, cara uninstall Android Studio, pertama kita masuk ke control panel, kemudian teman-teman cari di sini uninstall programs, cari Android Studio ya, Android Studio uninstall, ini versi lama ya. Centang aja Android user settings, next, yes. Oke, close. Nah, ini Android Studio-nya sudah di uninstall, tapi ada beberapa setting atau folder atau directory yang harus kita hapus juga supaya instalasinya benar-benar full atau penuh ya. Caranya gimana? Buka Windows Explorer, kemudian C, kemudian teman-teman di sini jangan lupa ya, perlihatkan atau tampilkan folder-folder yang terhidden dengan cara klik view atau file ya, file, change folder and search option, view, kemudian show hidden folder. Oke. Nah, di sini nanti akan terlihat folder-folder yang terhidden.
Pertama-tama kalau ada folder .android seperti ini, langsung aja hapus .android. Yang pertama hapus, delete. Yang kedua juga delete. Kemudian kita masuk ke user, kemudian public, bukan public ya, nama PC teman-teman apa? Kalau saya di sini kayaknya user ya. User. Kemudian di sini ada Gradle ya. Gradle ini harus dihapus juga. Hapus Gradle-nya. Nah, ini teman-teman. Saya bilang tadi ya, kalau kita sudah uninstall Android Studio, itu bukan berarti kita terbebas dari file-file yang memberatkan dari Android Studio. Karena apa? Karena Gradle ini adalah salah satu bagian dari Android Studio yang ukurannya bisa dilihat nih ber-GB ya. Jadi sangat apa namanya? Sangat menyita space atau ruang dari storage kita, hard disk kita. Oke. Kemudian yang perlu kita hapus juga kalau ada ya, nih Android Studio Project juga perlu dihapus supaya kita nggak pusing. Pokoknya yang berbau-bau Android, Gradle, kemudian ya Android dan Gradle itu harus dihapus. Lanjut kita masuk ke app data lokal, kemudian di sini cari Android, ada nggak Android? Nah ini ada, hapus juga. Di sini adalah tempat SDK Android itu tersimpan ya, dan ukurannya juga GB juga ya, jadi harus dihapus. Oke, hapus. Oke, kita tunggu ya, karena ini cukup menyita waktu. Dia ukurannya besar sekali. Saya sambil ini aja sih, sambil simpulkan apa yang harus dilakukan untuk uninstall Android Studio full ya, secara keseluruhan atau full. Yang pertama, Android Studionya yang diuninstall lewat itu tadi, control panel. Yang kedua adalah folder.gradle ya. Sorry. Kemudian folder Android yang ada di sini tadi, app lokal data ini tadi. Kemudian kalau ada juga folder Android, proyek Android lah, proyek Android. Nah gitu. Empat ini harus kita hapus supaya menghapus benar-benar keseluruhan instalasi Android Studio, sehingga apa? Sehingga storage kita atau hard disk kita atau SSD kita benar-benar kosong dari program Android Studio dan bawaan-bawaannya gitu ya. Itu cara uninstall full. Kalau uninstall nggak full berarti gimana? Berarti cuma uninstall Android Studio-nya aja, yang Gradle sama Android dan proyek folder proyeknya masih ada. Nah nanti ketika kita uninstallnya setengah-setengah, pertama kapasitas hard disk kita akan terkuras. Yang kedua adalah ketika Android sebelumnya bermasalah, Android Studio kita yang sebelumnya terinstall itu bermasalah. Nah, kita uninstall kan Android Studio-nya, tapi ini yang nggak kita hapus. Nanti Android yang terbarunya juga akan bermasalah, teman-teman. Beneran. Saya nggak bohong ya, karena sudah banyak pengalaman. Saya installnya setengah-setengah, jadi yang baru pun Android yang baru pun ikut bermasalah juga. Oke, saya kira itu yang perlu diperhatikan untuk uninstall. Sekarang kita masuk ke instalasi Android Studio. Nah, tadi saya sudah dapat ini ya, saya sudah download juga, teman-teman juga saya yakin sudah download. Kalau enggak harus di-download ya Android Studio-nya. Kemudian, nah ini double klik aja file Android Studio-nya untuk melakukan download. Oh ya, dan jangan lupa harus pakai koneksi internet ya yang cepat. Kalau bisa yang 10 MB kayak gitu supaya instalasinya cepat, kalau enggak nanti lama ya. Karena akan ada banyak update yang harus kita lakukan. Tekan yes tadi ya. Kemudian next saja di sini. Jangan lupa centang semuanya AVD-nya ya. Kemudian oke, biarkan default. Lanjut install aja, biarkan shortcutnya dibikinkan. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, jadi dalam instalasi Android Studio ini ada banyak sekali yang harus kita setting, teman-teman. Nggak kayak kita menginstal NetBeans misalnya ya, kayak gitu. Jadi ada banyak yang harus kita ini kan. Kalau muncul jendela seperti ini, teman-teman bisa aja jalankan ya centang ini berfungsi untuk membuka aplikasi Android Studio setelah kita tekan finish. Kalau nggak dicentang berarti instalasinya akan menutup dan tidak membuka Android Studio ya.
Sebentar, saya pengen lihat dulu slide ini sebelum ke sana. Oh ya, untuk itu kita centang aja pilihan ini, finish. Di sini kita akan melakukan update library ya. Update library itu apa? Update library itu karena aplikasi master Android Studio itu masih belum komplit ya. Harus ada library yang diinstal. Nah, contohnya di sini dia harus dikoneksikan ke internet untuk mendownload library yang diperlukan. Nah, jadi ribet ya. Beneran ini ribet dan lama sih. Untuk itu langsung saja kita ke instalasinya lagi. Oke, ini kita masuk tahap update library ya. Nah, di sini kalau teman-teman pernah punya versi Android sebelumnya yang terinstall di PC, seperti saya tadi kan, ada ya. Maka di sini akan muncul apakah perlu opsi previous version, import atau masukkan setting yang dulu ada di Android Studio yang lama, atau di sini ada konfigurasi direktorinya yang lama juga, atau nggak perlu deh diimport library yang dulu. Nah, kalau saya lebih baik do not import settings supaya apa? Satu, menghindari error yang dulu terjadi di instalasi sekarang, itu ya. Itu yang alasan pertama kenapa do not import. Yang kedua adalah project-project dulu tuh biasanya nggak kepake juga. Jadi mending pilih pilihan ketiga daripada kita pusing-pusing nanti ya. Oke. Kemudian kita tunggu sampai instalasi, atau ini bukan instalasi. Nah, ini yang disebut dengan update library. Salah satunya ya. Nanti ada lagi update-nya. Oke, ini jangan send information, teman-teman, don't send aja karena ini adalah pilihan untuk mengirim statistik ke Google. Saya pribadi ya nggak suka untuk mengirimnya karena akan memperlambat proses sih, dan membebani jaringan internet kita. Don't send saja, kemudian next. Di sini kita perlu ini standar ini ya, menentukan apakah kita pengen Androidnya sesuai standar aja atau kita kustomisasi. Saya sarankan standar saja. Nah, kemudian di sini untuk tampilan ID-nya mau yang putih seperti ini atau yang hitam seperti ini, terserah. Saya sukanya yang putih sebenarnya ya, cuma karena kalau lama-lama ngoding di depan Android Studio itu pakai yang putih ini, mata akan cepat lelah. Jadi pakai dark Viola aja lebih baik supaya nggak cepat lelah ya. Karena cahaya monitor itu berefek pada mata kita. Next. Nah, di sini adalah instalasi atau update library yang diperlukan. Besar ya ukurannya tuh. Kayaknya 1 GB ada tuh. Next saja. Kita harus setujui atau accept. Kemudian ini klik satu ya, klik satu lagi di sini. Accept. Baru nanti button finishnya, button instalasi library-nya aktif. Finish. Dan kita tunggu sampai instalasi selesai. Ini sungguh lama ya teman-teman. Prosesnya bisa berjam-jam kalau tergantung dari internet kecepatannya bagaimana. Oke, nah jadi itu untuk melakukan update library teman-teman harus membuat project baru setelah instalasi terakhir itu dilakukan ya. Jadi open aja Android Studio-nya tadi ya, kemudian instalasi update library, kemudian nanti kita perlu juga membuat project baru ya, project baru. Mungkin di sini saya skip dulu aja tampilannya supaya teman-teman gak kelamaan ya di videonya. Oke teman-teman, jadi di sini instalasinya kayaknya sudah selesai ya. Cuma punya saya ada errornya, nggak masalah. Nanti kita perbaiki di mana? Kita akan perbaiki di tahap selanjutnya. Kalau sudah ya gampang, tinggal klik finish saja. Oke, nah di sini update library tahap 1 selesai. Nanti kita akan update lagi library-nya ya. Masuk sini kita harus ini dulu. Kita harus membuat project dulu ya. Membuat project untuk apa? Untuk nanti update library tahap 2. Oke. Caranya gimana untuk buat project? Nah, teman-teman tinggal klik new project saja. Kemudian di sini jangan pusing-pusing dulu ya. Teman-teman pilih aja langsung di sini empty activity. Nanti untuk bagian-bagian sini akan saya jelaskan ya. Next, kemudian name-nya default, kemudian package name default seperti yang dijelaskan di slide. Default ya, name default, package name default, save location default, kemudian Java. Nah, language-nya adalah Java. Oke,
Kalau teman-teman mau sebenarnya untuk location ini bisa dipindah ya, tapi nantilah. Lanjut, kemudian untuk minimum SDK-nya pilih aja yang 22 ya, 22. Udah aja finish. Nah, nanti di sini ada lagi update library tahap 2-nya teman-teman. Yang tadi baru tahap 1, ini tahap 2. Ada lagi nanti tahap 3-nya. Jadi lama banget ya untuk update library ini. Mohon teman-teman agar bisa bersabar. Eh sambil nunggu ini deh, mungkin kita bahas dulu slide-nya. Oke, bentar. Ketika proyek dipersiapkan Android, oh ya, nah ini ya. Jadi ketika tadi proyeknya dibikinkan, jadi Android Studio akan mengenerate project-project kita, mengenerate folder dan file-file yang diperlukan untuk coding gitu ya, sehingga kita nggak perlu manual untuk mininya, untuk membuatnya. Jadi itulah praktisnya pakai IDE Android Studio. Beda kalau kita pakai editor biasa, kita harus membuat project ini itu, kemudian file ini itu, folder ini itu, yang mungkin kita sendiri bingung ya. Bagi pemula bingung untuk kalau tanpa Android Studio IDE. Oke. Di sini kayaknya prosesnya sudah selesai untuk update library tahap 2 ya. Kita coba klik finish. Nah, di sini adalah jendela untuk Android Studio kita. Teman-teman perhatikan bagian bawah kanan ini ya. Di sini ada notifikasi yang akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang dialami Android Studio. Ketika notifikasi ini sudah hilang, berarti kita bebas melakukan apapun di jendela ini. Tapi kalau dia masih ada, saya sarankan jangan ngapa-ngapain, tunggu saja sampai selesai. Boleh teman-teman buka aplikasi lain gitu ya, sambil menunggu ini jalan. Tuh, ini adalah update. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini. Bagian bawah sini ya, update tahap 3 teman-teman. Update library tahap 3. Jadi prosesnya lama karena yang di-download tuh banyak oleh Android Studio. Nah, sambil menunggu ini kita perlu lagi mendownload satu buah aplikasi namanya AVD, Android Virtual Device, atau disebut juga emulator ya. Karena kalau kita menunggu update ini selesai baru kita install APD-nya akan lama ya, 2 kali waktunya. Jadi kita lakukan secara paralel saja, sambil update sambil kita download juga AVD atau emulator. Klik di sini device manager. Kemudian teman-teman klik create device. Kemudian di sini klik Pixel XL atau terserah ya. Tapi yang saya biasanya pakai Pixel XL dan kategorinya font ya. Kita pengen membuat aplikasi untuk HP ya kan. Di sini ada beberapa kategori, ada tablet. Oh, tablet itu ya tablet, teman-teman tahu. Wear OS itu kayak smartphone tadi, desktop untuk laptop atau untuk komputer, TV, otomotif kayak dashboard tadi ya. Wear OS, smartwatch dan sebagainya. Pilih yang phone untuk kategori, Pixel XL untuk perangkatnya, next. Lalu di sini kita perlu download sistem operasi Android untuk emulator kita. Nah, jadi di sini saya sarankan pakai yang ini aja, yang Marshmallow. Marshmallow, jangan Lollipop ya, Marshmallow aja. Marshmallow. Untuk mendownloadnya klik ini ya. Oke. Nah, tuh ada ini ya, ada 2 jendela. Satu yang di bawah ini ngedownload juga, yang di atas ini ngedownload juga. Jadi biarkan mereka bekerja secara paralel supaya apa? Supaya downloadnya lebih cepat. Dibanding kalau kita biarkan download update library di bawah ini selesai dulu baru AVD-nya, nanti akan lama teman-teman. Mending dia jalankan secara paralel. Oke, ini kayaknya harus kita tinggal dulu ya. Harus kita skip dulu videonya supaya nggak terlalu lama. Nah, bagi teman-teman yang bukan mengalami ya, yang mencoba instalasi ini, saya sarankan untuk bisa bersabar karena memang agak lama ya instalasinya, karena banyak sekali file-file yang belum terinclude di file master Android Studio itu sendiri, sehingga harus kita import lagi, update lagi kayak gitu. Nah, jadi emang kayak gitu ya. Salah-salah kalau teman-teman instalasinya gagal, instalasinya bermasalah, nanti gagal ya total seluruhnya. Jadi dari awal sampai akhir nggak ada manfaatnya instalasinya tersebut, buang-buang waktu, salah-salah kayak gitu. Nah, untuk itu kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan sampaikan ke email saya ya, nanti di email saya di akhir video nanti akan saya tampilkan emailnya, atau teman-teman bisa kasih
pertanyaan di kolom komentar di bawah supaya nanti saya bisa bantu untuk instalasinya agar bisa selesai sebagaimana mestinya. Karena dalam Android Studio ini sekali lagi saya ulangi banyak error yang satu PC itu atau satu komputer itu berbeda errornya dengan komputer lain. Itu yang memberatkan dalam instalasi aplikasi ini. Nah, gitu ya. Jadi silahkan nanti sampaikan pertanyaannya atau keluhannya mengenai instalasi ini kalau teman-teman mengalaminya supaya bisa dibantu dan teman-teman nggak pusing sendiri ya. Oke, saya kira itu eh, kita coba skip dulu ya. Saya pause ininya tutorialnya. Oke teman-teman, jadi ternyata instalasi saya juga gagal ya, tapi nanti bisa kita perbaiki aman aja, nggak masalah. Oke, finish. Ya udah nih cancel saja mungkin. Oh nggak bisa ya. Oke kita cancel saja untuk instalasi AVD-nya, berarti punya saya nggak bisa install AVD. Itu aja deh. Oke, berarti kita di sini tinggal tunggu update ini ya, update projectnya apakah selesai atau tidak. Nah teman-teman bisa di sini klik-klik aja, explore aja yang bisa dilakukan, terserah. Oh iya, oh ini gara-garanya kendalanya ini ya karena internet saya ya, internet saya nggak ini, putus, sorry. Aduh, waduh, saya ini dulu deh, sambungkan ke internet. Nah gitu ya teman-teman, jadi eh, harus ada atau tersedia jaringan internet kalau mau instalasi Android Studio. Teman-teman lihat sendiri ya kegagalannya di mana. Oke, kalau ternyata teman-teman mengalami juga, ini jangan panik, tinggal teman-teman koneksikan internetnya lagi. Ini kan gagal ya, koneksikan internetnya, Android Studio-nya tetap dibuka. Dan di sini ada tombol try again atau sync project, ini sama aja ya. Fungsi try again dan sync ini sama aja. Saya lebih suka try again aja. Nah, untuk melanjutkan instalasinya ya. AVD tadi juga kayaknya bermasalah karena internet kita, jadi kita bisa ulangi lagi. Klik device manager, oke. Pixel next. Kita lihat di sini ya, refresh mungkin karena koneksi internetnya putus tadi. Nah, kalau nggak ada di recommended bisa lihat di sini ya, image nih marshmallow, klik apakah dia dari awal atau dari tengah-tengah ya. Oh dari awal kayaknya instalasi Android marshmallow-nya. Ya udah nggak apa-apa ya, kita harus sabar saja, memang begitu. Apa namanya, begitulah kendala kalau kita pengen instalasi Android Studio, koneksi dari internetnya harus stabil ya. Baik, saya skip dulu aja ini videonya, jadi eh, supaya nggak lama ya. Baik teman-teman, jadi di sini instalasinya sudah hampir selesai ya, atau downloadnya bukan instalasi, download dari sistem operasi emulator yang kita bikin tadi ya, AVD, sorry. Kita perhatikan dulu aja ininya, kita tunggu ya instalasinya supaya benar-benar selesai. Nah, kalau sudah ini teman-teman bisa finish saja. Siapa tahu teman-teman juga melakukan pembuatan AVD, bisa aja ya diikuti. Nah, di sini sudah muncul sistem yang kita download tadi ya. Jadi kalau sistem yang bisa kita gunakan, sistem image itu adalah sistem operasi Android yang bisa kita pakai untuk emulator. Oke. Jadi kalau masih tandanya ada panah seperti ini, berarti itu belum di-download. Karena untuk menginstal sistem ini harus di-download dulu. Nah, kalau sudah ada yang tidak ada panahnya atau aktif seperti ini, berarti sudah bisa kita gunakan. Berarti pilih aja udah yang tadi kita download, next. Kemudian ini untuk nama emulator kita ya. Nama emulator ini bisa kita biarkan defaultnya aja atau kita bisa rubah. Saya lebih sukanya emulator gitu ya. Emulator ya udah. Oke, di sini masih error punya saya ya. Nah, nanti gimana nih? Image with Google APIs to enable testing with, oh enggak. Ini enggak error ya. Sorry, saya salah lihat.
emulator oke. Kemudian ya udah aja. Kalau teman-teman ini posisi, kalau yang ini tadi nama AVD, nama emulator. Ini adalah posisi atau orientasi dari emulator kita, mau portrait atau landscape. Jadi bisa ya. Kayak HP kan bisa nampilin untuk landscape gitu kan selain portrait. Saya lebih sukanya portrait aja, ya udah finish aja deh ya. Finish. Nanti di sini ada emulator kita. Oke, kemudian kita lihat di sini proses pembukaan proyek kita harusnya selesai juga ya, harusnya. Kalau enggak ya kita tunggu dulu. Notifikasinya masih ada di bawah sini. Nah, untuk emulator yang tadi kita bikin bisa teman-teman lihat di bagian bawah sini. Itu bisa kita jalankan ya. Oke. Dan nggak ada error nih, sudah sukses. Tapi kalau punya teman-teman error, ini saya kasih tips supaya dia supaya dia supaya errornya hilang. Tipsnya apa? Pertama, teman-teman bisa lihat di bagian klik file, kemudian settings, lalu di sini cari ini ya, build execution deployment, kemudian build tools, klik panahnya ya, klik panah ini, kemudian Gradle. Nah, kalau error teman-teman misalnya di sini di Gradle ini ya, Gradle ini misalnya JDK 10. Nah, teman-teman rubah menjadi JDK Android Studio Default JDK Brains Runtime. Kemudian klik apply ya kan, klik apply. Kalau saya kan sudah benar ya, nggak error. Apply, kemudian nanti pilih nih sync project, klik sync project atau try again. Nah, itu nanti Android Studio-nya akan nge-refresh dan mendownload library yang diperlukan. Harusnya nggak error. Tapi kalau error lagi, buka lagi tadi settings Gradle-nya. Buka lagi dan pilih yang embedded Java atau ini. Ada dua pilihan yang bisa kita coba lagi. Yang pertama Android Java Home ini ya, di apply kemudian di sync lagi atau try again. Kalau masih nggak bisa atau masih error, teman-teman pilih pilihan ketiga yaitu embedded JDK. Nah, oke kan, nanti apply atau oke, nanti tinggal sync lagi, seharusnya itu nggak ada error. Oke, nah gitu teman-teman. Tips supaya kalau errornya muncul nanti bisa hilang. Oke, baik, kita kembali ke slide dulu ya sebelum uh, ke Android Studio-nya. Finish, oke, finish update. Nah, tadi kita sudah berhasil melakukan update 3 tahap ya. Tahap pertama, 2 dan ketiga, teman-teman bisa perhatikan tadi ya. Kemudian kita akan membuat project Hello World. Sebentar, sebelum ini apa nih? Oh, ini eksplorasi. Oh, berarti kita bikin project Hello World dulu ya. Oke, berarti kita di sini bisa close aja project-projectnya. Project yang sudah kita bikin tadi, klik file, kemudian close project. Kemudian kita boleh ini bikin project baru lagi yaitu project Hello World gitu ya. Project ini kenapa nggak dipakai ya? Sebagai ini aja, bahan untuk uji coba update library gitu ya. Klik new, kemudian teman-teman, nah di sini saya pengen jelaskan. Tampilan ini adalah template teman-teman, template yang bisa kita gunakan. Template artinya sebuah tampilan yang sudah jadi, yang bisa dipakai langsung. Oke, formatnya sudah pasti. Sudah nih, misalnya di sini sudah ada buttonnya, kemudian di sini kalau yang lainnya sudah ada mapnya dan lain sebagainya. Itu template yang bisa kita pilih. Oke, ada beberapa kategori template. Yang pertama adalah font and tablet. Berarti kalau kita pengen membuat aplikasi untuk HP atau tablet, smartphone atau tablet, kita pakai template yang ada di bagian sini. Jangan pakai yang Wear OS, jangan pakai Android TV, jangan pakai otomotif. Paham ya? Saya jelaskan template-template yang ada di bagian sini. Yang pertama no activity, berarti di sini nanti tampilannya kosong. Kosong ya. Activity itu adalah tampilan user interface atau kalau dalam bahasa pemrograman lain disebut sebagai form atau web page halaman. Ya, yang bisa kita lihat ada pokoknya tampilan dari aplikasi Android itu adalah activity namanya. Kenapa disebut activity? Di bahasa lain seperti Java itu disebut sebagai form. Misalnya pakai Swing gitu ya untuk memprogram desktop, namanya JFrame form. Nah, tapi kalau di Android namanya activity. Beda nama aja tapi sama, yaitu untuk menampilkan elemen-elemen UI yang bisa diperlihatkan atau yang bisa dilihat oleh si user gitu ya. Kenapa disebut activity tadi? Karena activity itu kan aktivitas ya bahasa Indonesianya. Misalnya kita di HP itu kan bisa mengklik, drag, geser-geser. Nah, itu kan activity. Makanya disebut tampilan itu tadi adalah activity. Oke.
Jadi saya kira nggak perlu dipermasalahkan istilah activity ini. Sama aja kayak frame atau form gitu ya, atau halaman web kalau di pemrograman web. No activity berarti tampilannya nggak ada. Basic activity ini berarti tampilan activity yang sudah ada button nih, floating button nih namanya ya. Kemudian yang sebelahnya juga sama. Nah, yang ini yang sudah dilengkapi dengan button navigation. Kalau yang ini saya kurang tahu ya. Yang kita biasa gunakan adalah empty activity teman-teman. Nah, bagian yang ini apa? Ini namanya app bar gitu ya. Yang ada panahnya ini namanya app bar. Kemudian masih banyak lagi template yang bisa kita pilih. Misalnya kalau pengen pakai Google Map, nah bisa pakai template yang ini, atau login bisa pakai yang ini tanpa perlu kita bikin dari awal ya kan. Kemudian pakai primary detail. Nah, ini navigation drawer teman-teman, kalau buka email tuh kan biasanya ada kayak gini ya. Ini namanya drawer. Ada responsive activity, kemudian ada settings. Kalau teman-teman buka WA tuh kan ada settings ya. Kemudian di sini ada scroll. Misalnya kalau di toko online tuh kan ada item atau barang-barang ya kan, di scroll kan ke bawah tuh. Nah, ini jadi dia pakainya layout atau template scroll. Kemudian ada tab. Nah, tab ini misalnya di WA tuh kan ada ini ya, ada nomor HP, status, kemudian kontak dan sebagainya. Ini dia pakai tab. Dan seterusnya masih banyak lagi ya. Nah, tapi yang bisa kita gunakan adalah empty activity. Oke, saya jelaskan yang OS. OS ini untuk membuat aplikasi di smartwatch atau jam tangan pintar gitu kan. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasi itu ya udah pilih yang template ini. Android Studio juga menyediakan pemrograman untuk smartwatch atau Wear OS. Wear tuh pakaian ya kan. Android TV. Nah, ini untuk TV Android, teman-teman bisa pakai template yang ada di sini. Kemudian untuk otomotif tadi ya, untuk dashboard mobil mungkin ya bisa pakai yang bagian ini. Tapi udah langsung aja kita pilih tadi kan sudah bikin project baru, pilih template empty activity ya. Kemudian di sini kita kasih nama project. Nama projectnya adalah apa nih? Oh, internet saya copot lagi, sorry. Sorry ya, bentar, saya perbaiki internetnya dulu. Oke, sip. Nama projectnya kita kasih Hello World. Oke, untuk penamaan project ini kalau nggak salah ada ininya ya, ada. Nah, nih saya kasih tahu di sini aja. Ini tahapan-tahapannya bisa teman-teman baca sendiri ya. Nama project adalah nama dari aplikasi yang akan kita bangun. Misalnya kalau kita pengen bikin nama aplikasinya adalah My App, nah berarti nama projectnya juga harus My App gitu kan. Tapi karena project kita pengen bikinnya Hello World namanya, berarti kita bikin name-nya di sini Hello World juga. Ada aturan-aturan penggunaan nama proyek ya. Gunakan nama yang sesuai dengan proyeknya. Misalnya kita membuat proyek Hello World, jangan kasih nama no hello. Kita kan menyapa ya kan. Jangan bikin aplikasi yang tidak menyapa. Atau misalnya kita membuat aplikasi sosial media, jangan kasih nama aplikasinya e-commerce. Jadi antara nama itu nggak sesuai nanti dengan isinya. Jangan seperti itu ya. Harus sesuai dengan namanya. Misalnya juga aplikasi WhatsApp gitu kan untuk komunikasi. Jangan dikasih nama food reservation. Nah, kan dari namanya itu salah ya. Kalau food reservation tapi isinya adalah WA, itu akan salah. Karena food reservation kan aplikasi untuk membeli makanan gitu kan. Sementara WA itu untuk komunikasi. Jadi gunakan nama yang sesuai dengan proyek yang sedang kita bangun, sesuai dengan isinya ya. Kemudian poin kedua untuk penamaan yaitu hindari penulisan nama yang diawali dengan angka dan simbol. Angka itu misalnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau simbol itu ya simbol baca, titik, pagar, tanda seru dan sebagainya. Nggak boleh di awal nama proyek ya. Kalau nggak salah nanti Androidnya akan memperingatkan kalau nama itu diawali dengan angka atau simbol. Kemudian biasakan untuk kapitalkan huruf awal nama. Nih contohnya seperti yang punya kita ini, hanya besar, W-nya besar, yang mana awal kata ya, huruf awal kata. Kemudian angka dan simbol boleh disisipkan di bagian nama yang bukan awal. Nah, boleh di tengah-tengah, boleh di belakang atau setelah H, ini juga bisa, asalkan jangan di depan. Oke. Kemudian kita di sini ke package name. Itu tadi untuk namanya. Kita package name. Package name ini adalah package itu sebenarnya folder lokasi file Android. File itu kalau bisa dibilang kelas ya, karena nanti di dalamnya ada kelas-kelas Java, makanya disebut sebagai
file sama dengan kelas gitu kan. Package adalah folder. Nanti ketika kita bikin project ini, com example hello world akan dibikinkan oleh sistem. Ada folder com, kemudian ada folder example, ada folder hello world. Misalnya ini juga bisa kita gunakan untuk ini ya, nama organisasi kita atau perusahaan kita, misalnya kayak Google. Com, kalau kita nama perusahaannya adalah Google, berarti com Google, nama aplikasinya hello world. Nah kayak gitu. Jadi yang terakhir adalah nama aplikasi, yang kedua adalah nama dari perusahaan kita, yang pertama ini adalah untuk folder com. Com tuh singkatan dari common, common ini ada ya common. Oke. Kemudian nah perlu perhatikan nama package yang akhir ini, section yang terakhir, bagian terakhir ini dia merupakan nama dari project aplikasi kita, tapi ditulis dalam huruf kecil dan tanpa spasi gitu ya. Dan namanya harus sama karakternya dengan yang nama proyek ini untuk package name. Kalau nggak sama, nanti akan terjadi error. Jadi biarkan aja defaultnya seperti ini untuk bagian ketiga ini. Untuk bagian kedua, yang example ini bisa dirubah sesuai dengan nama organisasi kita atau preferensi. Preferensi itu apa ya? Pilihan kita sendiri. Nah gitu ya. Baik. Teman-teman bisa baca di sini untuk bagian package name. Lanjut kita ke save location. Berarti di sini adalah lokasi kita pengen menyimpan project. Perlu diperhatikan di bagian akhir dari sini, dari projectnya itu merupakan nama project kita tanpa spasi ya. Nah ini kalau pengen merubah merubah lokasi project harus di copy dulu bagian ini. Copy dulu. Ctrl C ya, Ctrl C. Coba ya. Oh ya, oke sip. Ctrl C, kemudian baru di sini diklik bagian tombol browse ini untuk merubah lokasi folder. Misalnya saya ada di bagian mana ya, taruh di D. Nah di D, kemudian folder saya, buat aja nanti folder mungkin ya teman-teman. Saya foldernya Benny, kemudian di sini bikin folder baru di sini, klik kemudian proyek Android gitu ya. Oke, proyek Android. Oh ya, harus huruf besar awalnya. Kemudian jangan ada spasi dan huruf A-nya, awal katanya juga besar. Camelize gitu ya. Oke. Kemudian pilih folder yang baru kita bikin tadi. Oke. Kemudian jangan lupa paste yang tadi kita kopikan. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada bagian ini nanti akan error. Oke. Language ini adalah pilihan bahasa pemrograman. Ada Java atau Kotlin. Kita pakai Java aja sebagaimana dijelaskan karena Java pun belum selesai, masa mau Kotlin gitu ya. Di sini minimum SDK juga ada. Ini adalah pilihan sistem operasi tempat kita menjalankan aplikasinya. Misal kita nanti pilih sistem operasi tiramisu. Maka kalau kita menjalankan aplikasi kita di bagian menggunakan sistem operasi versi lain, misalnya Android 9.0 di HP-nya ya, maka HP tersebut nggak akan bisa menjalankan aplikasi yang kita bikin dengan API minimal 13.0, nggak bisa ya. Karena cara kerjanya gini, versi yang bawah nggak bisa menjalankan aplikasi kita, yang bisa adalah versi yang atasnya, misalnya Android 14, 15, dan 16 dan seterusnya kayak gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Dan perhatikan juga ketika saya menggunakan aplikasi Android terbaru, di sini ada keterangan your app will run on approximately 5.2% of devices. Artinya aplikasi kamu akan berjalan pada tepatnya ya, approximately tepatnya 5,2% perangkat Android. Nah, berarti misalnya kalau 8 miliar, 5,2-nya berapa? Mungkin 500 juta aja ya. 500 juta 500.000 perangkat mungkin. Nah, itu teman-teman. Jadi semakin tinggi versi dari Android kita, maka semakin sedikit perangkat yang bisa menjalankannya. Maka perhatikan versinya yang cocok tuh yang mana. Kalau saya biasanya pakai yang Lollipop ini. Sehingga apa? Sehingga Android Marshmallow, Nugget itu bisa menjalankan, dan yang di bawahnya oke lah, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak kayaknya orang-orang yang menjalankan yang punya HP dengan versi Android itu yang sedikit seperti ini. Nah gitu ya. Di sini ada ini ya, ada pengaruhnya API ini. API ini pengaruhnya pada misalnya Firebase. Firebase itu nggak boleh API yang di bawah 21. Nah, berarti kalau kita pengen pakai Firebase harus yang di atas yang 21 atau yang di atas versi 21 kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Sesuaikan level API-nya, ini level API ya, dengan kebutuhan pemrograman kita. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, pilih yang sedang-sedang saja.
Saran saya seperti itu. Oke, kita pilih, kemudian kita finish, dan kita tunggu sampai project Androidnya membuatkan proyek kita di loading dengan full ya, baru kita eksplorasi Android. Oke, sambil kita nunggu mungkin kita lanjutkan slide. Nah, ini tadi teman-teman sudah paham kira-kira ya, sedikit banyaknya. Kalaupun nggak paham seluruhnya, bisa nanti tanyakan aja di kolom komentar bagian-bagian yang masih belum jelas. Oke, lanjut mengenai eksplorasi Androidnya, kita nunggu dulu ya. Bagian sini kita nunggu proyek Androidnya selesai. Oke, ini sudah. Yang pertama adalah kalau kita pengen bikin project baru, nah kita cukup file new project gitu kan, dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Kalau kita kan tadi file close project ini untuk menutup project yang ada. Kenapa project yang ada itu harus ditutup sebelum membuat project baru? Supaya tidak memberatkan ya, apalagi kalau spesifikasi komputer teman-teman kurang mendukung gitu. Nah, jadi lebih baik close dulu projectnya baru bikin project baru, atau ya udah nggak masalah, mau bikin project baru juga nggak apa-apa. Close project sudah kita bikinkan, sudah kita coba. Open ini untuk membuka project yang baru. Kemudian di sini ada open itu untuk membuka project yang pernah dibikin sebelumnya ya. Atau di sini kemudian ada project structure. Nah, di sini ada project structure namanya. Nih, teman-teman di sini klik project ini. Nah, ini ada struktur dari project kita di komputer. Nah, tadi kan saya bilang example hello world ini adalah folder ya. Coba kita buktikan. Teman-teman klik folder Windows Explorer. Kemudian di sini cari ya lokasi di mana tempat project kita disimpan. Coba di dokumen ada nggak? Android project nggak ada ya. Berarti di C kayaknya, di C, sistem C. Kemudian di sini ada user, kemudian nama komputer teman-teman. Kalau saya user. Nah, di sini ada Android project. Nah, tempat kita menyimpan aplikasi tadi. Oh, bukan, saya tadi bukan di sini ya. Sorry. Saya tadi nyimpannya di D, sorry. Di D, kemudian Benny RH ya, Benny RH. Lalu di Android, proyek Android. Nah, di sini nih. Setelah Hello World, di sini harusnya ada com. Coba ya. Di app. Nah, di app ya, ini kan di app ya. Di app Java. Sorry, ada nggak? Di src main Java. Nah, di sini ya. Com ya, com example kan, example. Double klik hello world, dan di sini ada main activity kita. Nah, itu. Jadi yang tadi nama package name yang tadi adalah sebenarnya diimplementasikan sebagai folder, teman-teman. Package name diimplementasikan sebagai folder ketika di struktur project kita. Oke, teman-teman sekarang sudah paham saya yakin ya. Close. Nah, ini adalah tampilan project structure view atau tampilan project Android. Bisa dipilih bermacam-macam tampilannya ya. Bisa project, defaultnya kan Android nih ya. Nah, Android. Nah, tapi kalau teman-teman pengen lihat strukturnya di struktur project kita di apa ya, di komputer, bisa pilih yang project sini, kemudian hello world, nah nanti app, kemudian src. Ini mirip kayak struktur folder kita tadi ya, main Java. Nah, nanti seperti ini, atau ya pilih aja yang lain misalnya kayak gini, atau defaultnya Android aja deh. Maksud saya adalah ketika teman-teman tampilan struktur view-nya beda gitu kan dari yang tampil di sini, teman-teman bisa menyesuaikannya, menyetingnya atau menyesuaikan settingnya di sini. Pilih Android project, lalu Android gitu ya. Berikutnya adalah project view code. Nah, ini ya. Yang berikutnya yang penting juga adalah tampilan view code. Untuk itu teman-teman harus klik dulu activity main XML. Jadi ketika kita membuat project itu ada dua file yang terbuka secara otomatis. Yang pertama activity ini, XML ini, yang kedua Java. XML itu untuk interface, Java itu untuk coding dari interface ya. Oke, untuk struktur project kita bisa minimize atau hide. Nah, di sini ada 3 tampilan nih. Terlihat di bagian kanan ini ada code, split, dan design. Design itu untuk melihat tampilan ininya saja, tampilan projectnya saja ya kan, tanpa kita melihat bagian codingnya. Kalau split kita bisa melihat coding dan tampilan hasil dari codingnya. Misalnya di sini kita rubah hello world-nya menjadi halo dunia. Halo dunia. Nah, gitu. Nanti bagian desainnya juga ikut berubah, teman-teman. Tuh, lihat ya, halo dunia juga. Di codingnya halo dunia, di desainnya halo dunia juga.
Kalau code ini murni untuk codingnya aja. Teman-teman sukanya yang mana terserah, mau yang split, yang code atau yang desain. Saya lebih suka biasanya desain aja karena nggak mau lihat kerumitan coding gitu ya. Klik desain berarti. Nah, sudah itu adalah pilihan yang bisa kita gunakan untuk memudahkan penampilan coding. Kemudian ada palette. Nah, masih di tampilan activity XML yang desain, di sini ada palette. Nah, palette ini adalah berisi komponen-komponen atau widget ya, widget Android yang bisa kita gunakan, ada teks, button dan sebagainya yang akan kita pelajari di video berikutnya, teman-teman. Oke, kemudian ada structure surface. Nah, ini adalah tampilan dari desain surface ya. Ada desain asli, ada blueprint. Nah, blueprint ini biasanya untuk biasanya gini, kalau arsitektur bangunan ya kan menggunakan blueprint untuk mendesain struktur bangunannya ya kan. Kalau Android juga sama, disediakan fitur blueprint. Nah, tapi kalau saya nggak suka terlalu banyak tampilan, saya lebih suka simple gitu kan. Jadi untuk menghilangkan ini bisa pilih bagian ini. Nah, select design surface, pilih desain aja untuk menampilkan desain doang. Kalau blueprint aja kalau desain dan blueprint berarti dua-duanya ya, saya lebih suka desain saja. Nah, jadi lebih simple. Di bagian sini juga ada zoom in zoom out untuk memperbesar layar dari desain kita ya. Oke, kemudian apalagi ada atribut. Nah, ini atribut itu nih, nanti kita bahas atribut itu apa di video selanjutnya ya. Jadi sekarang kita kenali dulu aja atributnya. Oke, atribut tadi misalnya teksnya. Tadi kan kita ngerubah teksnya menggunakan coding ya. Nah, sekarang coba kita rubah menggunakan atribut menggunakan settingan atribut sini aja. Ya udah, kembalikan menjadi hello world. Enter. Nah, baik di desain maupun codingnya juga ikut berubah gitu ya. Jadi atribut ini untuk merubah elemen tanpa kita harus ke coding gitu ya. Oke, teman-teman paham saya kira untuk atribut. Dan untuk atribut itu ada banyak ya, nanti kita pelajari di selanjutnya. Dan masih banyak lagi yang kita bisa explore di sini, cuma berikutnya adalah nanti APD ya. Cuma nanti kita bahasnya satu persatu selama tutorial ini berjalan. Jadi nggak blok semuanya, nggak satu persatu aja nanti. Oke, sekarang kita akan coba running project Android. Teman-teman, ada 3 cara untuk running project Android, yaitu pertama melalui AVD atau emulator yang tadi kita bikin ya. Yang kedua melalui smartphone Android, yang ketiga melalui third party emulator atau BlueStack. Saya cuma akan memperlihatkan yang ini, Android Virtual Device ini, sama yang third party. Untuk smartphone enggak saya perlihatkan ya. Teman-teman bisa mungkin lihat di anunya aja, di tutorial orang saja mungkin untuk setting ini, supaya praktis saja sih, karena smartphone ini ada settingnya lagi. Atau perlu saya tampilkan ya? Nggak usah deh ya. Oke, tapi dari ketiga cara running penjalanan ini, running project ini, yang paling ada ini yang ada drawbacknya atau ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau pakai AVD itu praktis ya, karena kita nggak perlu install, nggak perlu nyeting HP gitu kan, langsung ada di Android Studio-nya. Tapi perlu spesifikasi komputer yang tinggi untuk menjalankannya. Contohnya teman-teman pakai yang tadi ya, spesifikasi dual core. Ini kalau dan RAM 2GB ini kalau untuk menjalankan AVD sangat berat teman-teman, bisa berjam-jam. Jadi opsinya nggak praktis kalau pakai AVD, pakainya yang smartphone atau third party. Oke. Nah, tapi tadi kelebihannya praktis, kekurangannya spesifikasi hardware-nya harus tinggi. Kalau pakai smartphone kurang praktis karena kita harus punya HP. Teman-teman yang nggak punya HP ya nggak bisa untuk menjalankan ini ya, Android Studio-nya di HP, project-nya di HP. Tapi ini cocok untuk HP yang low spec, misalnya dual core tadi dan RAM 2GB, karena akan meringankan beban kerja prosesor kita. Nah, gitu teman-teman. Kemudian yang third party itu lebih ringan dari APD tapi lebih berat dari smartphone ya. Dan kita harus menginstal aplikasinya secara terpisah dari Android Studio. Kalau smartphone kan nggak usah diinstal tapi konfigurasi aja. Kalau yang third party harus diinstal, harus di-download juga ya. Kalau yang third party ini kita bisa pakai BlueStack atau pakai Nox, tapi yang paling umum itu pakai BlueStack ya, karena BlueStack itu mengizinkan instalasi dari Android Studio ke dalamnya.
Kalau Knox itu kadang-kadang nggak mengizinkan untuk aplikasi dari Android Pro Studio diinstal ke Knox-nya. Nah, kayak gitu ya. Tampilan emulator AVD sendiri seperti ini teman-teman, atau di punya kita. Oh ya, punya kita itu bisa dijalankan dengan cara klik device manager atau AVD manager, dan di sini ada ini ya yang sudah kita bikin tadi. Cara bikin emulator sudah saya kasih tahu ya tadi ya, create device dan sebagainya. Play aja nih. Nah, klik play, kemudian tunggu notifikasi di bawah ini selesai. Oke. Kita coba di sini menjalankan project Android di emulator ya. Nah, di sini dia mirip seperti HP pada umumnya ya teman-teman, bisa dihidupkan dari awal, kemudian nanti di dalamnya juga ada aplikasi-aplikasi bawaannya yang bisa teman-teman gunakan misalnya untuk browsing, kamera dan sebagainya. Jadi ini benar-benar mirip kayak HP. Cuma dia bentuknya adalah software gitu ya. Sebuah sistem HP penuh yang bentuknya software itu adalah emulator gitu ya. Oh ya, nanti perbedaan emulator dan simulator teman-teman bisa ini ya. Bisa lihat aja di YouTube ya atau di Google, nanti biar lebih tahu. Kalau di sini nggak perlu saya bahas. Oke, got it. Nah, untuk menginstal di emulator teman-teman, pertama-tama di emulatornya bisa dihidupkan dulu atau nggak usah dihidupkan. Yang penting di sini nih, yang penting emulatornya ada dulu ya, sudah diciptakan. Kemudian di sini pilih emulator yang tadi kita bikin. Kalau ini HP saya nih ya, HP saya Xiaomi Redmi S2. Bisa diinstal di HP saya sih, cuma mirrornya nggak ada sih, aplikasi mirrornya, jadi saya males males, nanti aja deh mungkin di kemudian hari kalau perlu ya di tutorial berikutnya. Pilih emulator kita, kemudian di sini klik run. Run itu nih tombol panah hijau ya, tombol play hijau ini. Klik run, nanti tunggu notifikasi di sini selesai. Seharusnya project kita yang Hello World ini terjalankan atau dijalankan di emulator ini. Harus sabar ya karena running project untuk pertama kali itu agak berat. Nah teman-teman, sambil kita nunggu mungkin kita lihat slide ini. Nah, sudah selesai ya, tapi third party-nya belum kita coba. Jadi saya pengen memperlihatkan third party sama running project di emulator. Nah, untuk third party ini teman-teman harus download dulu BlueStack ya. BlueStack itu di-download di sini, misalnya pakai versi BlueStack 5 ya kalau saya sarankan. Download BlueStack 5 ya. Saya sarankan versi 5 karena ini lebih bagus kalau menurut saya ya. Coba kita klik offline installer. Nah, kemudian di sini pilih yang versinya misalnya 64 bit. Nah, nanti akan di-download ya. Saya bantalkan saja karena nggak mau download lagi. Sudah ada ya. Ukurannya juga banyak ya teman. Ukurannya juga besar ya teman-teman. Jadi ini harus ditunggu lama. Oke, nah ini program kita yang sudah di running. Jadi dia hasilnya di emulator seperti ini. Kalau kita rubah ya, misalnya kita rubah teksnya menggunakan code. Misalnya tutorial Android 2023 gitu ya. Kita run ulang di sini ya cara run ulangnya. Oke. Ketika kita merun aplikasi, itu aplikasinya otomatis menyimpan coding kita. Nah, jadi nggak perlu kita save ya ketika kita run. Udah gitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba-coba ya. Coba-coba yang lainnya, mungkin di sini size. Ini 30 SP coba. Oke, kita run lagi. Nah, untuk nanti hasilnya bagaimana ya? Maksudnya cara mengubah-ubah ini bagaimana, kalau teman-teman bingung nanti di video selanjutnya kita akan coba ya. Jadi jangan khawatir. Oh, nah ini salah. Harus kita run lagi, tadi ada pilihan ini. Run lagi. Oke, ini boleh down as again. Ya udah. Oke. Nah, gitu ya. Aplikasinya menampilkan teks yang lebih besar ukurannya dari yang awal tadi. Oke. Ini untuk run di emulator bawaan dari Android Studio. Tapi kalau dia teman-teman komputernya gagal menjalankan emulator ya, karena di banyak kasus tuh emulator tuh gagal dijalankan. Teman-teman bisa pakai BlueStack ya. BlueStack di sini sudah ada belum ya? BlueStack. Nah, belum ada ya. Berarti kita bisa lakukan instalasi. Saya bisa ilustrasikan instalasi BlueStack. Jadi kalau nggak ada emulator tadi, kita emulator AVD kita install BlueStack ya. Tadi teman-teman sudah saya kasih tahu cara downloadnya. Cara installnya gini.
pilih yang tadi ya, versi 5 saya sarankan, double klik. Kemudian eh, kita ikuti dulu deh instalasinya bagaimana. Harus sabar ya, karena ukurannya juga besar, jadi instalasinya juga cukup lama kalau kalau saya bilang. Oke. Ya, pilih yes saja di sini, kemudian nah, pilih aja centang, jangan lupa ini centangnya dipilih ya, accept software license. Oke, install now. Kita tunggu sampai prosesnya berlangsung sampai 100%. Nah, di sini kadang-kadang HP atau apa? Kadang-kadang di tahap instalasi ini sudah sampai 99%, tapi muncul gagal gitu ya. Nih, seperti ini. Gagal gitu ya. Oh, jadi gimana saya ini? Nggak bisa saya terangkan kepada teman-teman ya untuk instalasi ini. Kayaknya nggak bisa deh. Uh, oh ini karena ada antivirus. Oke, coba kita lihat antivirus. Oh ini ya. Nah, perhatikan juga bahwa antivirus harus di ini ya, harus dinonaktifkan dulu. Waduh, gimana nih settingnya? Ini bukan antivirus ya, ini AMD ya. Sorry, ini katanya ada antivirus nih. Oh enggak, bukan. Bukan antivirus, sorry, saya salah. Ini kemungkinannya aja, mungkin antivirus yang menghambatnya atau gimana. Tapi yang jelas teman-teman, di sini saya nggak bisa mengilustrasikan ya. Eh, Cuma teman-teman bisa lihat di video ya, di video YouTube, cara untuk mengintegrasikan emulator BlueStack dengan Android Studio supaya bisa dari Android Studio nginstal ke BlueStack gitu ya di YouTube. Nah, dan juga untuk setting instalasi di HP juga bisa dilihat di YouTube yang lain. Kalau saya ya karena keterbatasan itu tadi ya, komputernya ini agak konfigurasinya kurang mendukung juga untuk instalasi BlueStack. Jadi ada beberapa hal tadi yang teman-teman bisa lihat sendiri gagal ya instalasi BlueStacknya, dan juga Android Studionya smartphone-nya juga nggak bisa saya instalasi di smartphone tuh nggak bisa saya ilustrasikan, tapi teman-teman tetap bisa mendapatkan materinya di YouTube. Di YouTube sudah banyak ya, cari aja keyword kalau di BlueStack, install Android, proyek Android, running proyek Android di BlueStack, itu untuk BlueStack. Kemudian untuk di HP install aplikasi Android Studio di smartphone gitu. Jadi materinya sudah banyak tersebar di YouTube ya. Nah, begitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti ketika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Kita ketemu lagi ya di sesi ketiga, yaitu pengenalan UI widget. Teman-teman bisa email saya juga secara pribadi di alamat email ini atau yang email yang ini juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan atau di video berikutnya.